Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahmi Kasri. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis layout pada Android Studio dan bagaimana cara memindahkan dari satu activity ke activity lainnya. Yang pertama yaitu linear layout, di mana setiap komponen atau elemen yang akan digunakan untuk merancang aplikasi Android disejajarkan dalam satu arah saja, yaitu pada arah vertikal maupun horizontal. Contohnya itu ya seperti ini. Pada tampilan username dan password ini disejajarkan searah dengan vertikal. Cara membuatnya itu dengan menambahkan Android orientation vertikal. Selanjutnya yang kedua yaitu relative layout. Relative layout merupakan layout yang bisa dipakai untuk mengatur komponen aplikasi Android secara relatif atau bebas, tidak sebatas vertikal ataupun horizontal saja. Contohnya itu seperti pada gambar di layar, di mana pada buton login bisa dipindahkan kemana saja sesuai keinginan kita. Dan pada relative layout, pada tag awalnya kita menggunakan relative layout dan ditutup dengan relative layout juga. Selanjutnya yang ketiga yaitu constraint layout, adalah layout hasil dari pengembangan linear layout. Dengan menggunakan constraint layout, kita bisa membuat tampilan aplikasi Android yang responsif, kompleks, dan powerful. Contoh dari constraint layout yaitu pada gambar di layar ini. Ini merupakan hasil dari pengembangan linear layout. Ciri khasnya itu pada tag pembuka kita menggunakan Android X constraint layout widget constraint layout, dan diakhiri juga dengan Android X constraint layout widget constraint layout. Selanjutnya yang keempat yaitu table layout, yaitu layout yang dirancang menggunakan baris dan kolom. Contoh tampilan dari table layout yaitu seperti pada layar ini, di mana kita bisa membuat tabel di dalam layoutnya dengan ciri khas yaitu pada tag pembuka kita menggunakan table layout dan diakhiri juga dengan table layout. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara berpindah dari activity yang pertama ke activity yang kedua. Nah, saya sudah membuat sebuah aplikasi login sederhana, di mana ketika kita klik login, kita akan berpindah ke layout yang kedua, di mana yang berisi login berhasil. Cara yang pertama yaitu pada main activity.java kita menambahkan intent i1 sama dengan new intent dalam kurung get application context, layout kedua kelas, di mana layout kedua kelas ini merupakan layout kedua. Selanjutnya kita deklarasikan layout kedua di manifest dengan cara mengetik activity Android name sama dengan layout kedua. Nah, setelah kita buat program seperti pada layar, kita akan mencoba untuk merunnya dengan cara mengklik segitiga hijau. Di sini saya menggunakan emulator Nexus 5 dengan API 27. Setelah tampilan emulator muncul, selanjutnya kita akan mengisikan email atau username-nya dan password-nya. Dan kita tekan login. Apabila email atau username-nya dan password-nya sudah betul, maka akan muncul login berhasil, di mana letak login berhasil ini berada pada layout kedua. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.